Gue yakin nih, pasti banyak di antara kalian yang ngiri ngeliat gue udah megang PS5 duluan. Karena PS5 ini emang udah jadi barang impian hampir setiap lelaki di dunia. Maklum, kita kan dari kecil emang tumbuh bareng-bareng ya sama PS. Tapi begini, setelah gue cobain PS5 secara langsung, gue pengen bilang kalau sebenarnya kita sama sekali nggak perlu ngiri sama mereka yang udah punya PS5 duluan. Gue akan kasih tahu alasannya, tapi belakangan. Sekarang izinkan gua untuk cerita dulu ya pengalaman gua bareng PS5. Unit yang gua punya adalah versi Singapura, harganya udah pasti lebih mahal dari versi resmi nanti karena ada ongkir sama pajak. Gua beli versi Blu-ray dan gua saranin kalian beli yang Blu-ray juga kalau ada dana lebih. Kenapa? Karena nggak perlu capek-capek download gamenya, tinggal beli CD gamenya aja. Emang kadang harganya sedikit lebih mahal, tapi ingat, CD-nya masih bisa dijual lagi nanti atau bisa juga jadi pajangan ya. Ini lumayan unik. Ukuran boxnya relatif gede dan di sini ada keterangan kapasitasnya, angkanya unik nih, tertulis 825 GB bukan 1 TB ya. Di dalamnya dapat unit PS-nya, manual guide, tatakan PS, kabel power, kabel USB-C, kabel HDMI 2.3 sama satu controller. Jadi ya kurang lebih mirip-mirip lah sama kayak PS4. Sejauh ini desain PS5 mengundang pro dan kontra tanpa mengurangi rasa hormat gua ke Sony, tapi opini pribadi gua mengatakan kalau desain PS5 ini kurang asik. Di satu sisi kelihatan unik, di sisi lain gue liatnya agak aneh. Desainnya asimetris banget. Kalau orang awam mungkin bakal bingung ya mau ngeletakin posisi PS-nya itu kayak gimana. Dibilang kayak router iya, dibilang kayak pesawat luar angkasa juga iya, dan yang pasti sih dimensi sama berat ini gokil. Kayaknya kita emang butuh lemari atau rak khusus ya buat naruh PS5 ini. Kalau mau didiriin di rak biasa ya ketinggian, ditidurin ya kelebaran, tapi yang pasti mau didiriin atau ditidurin kalau bisa pasang tatakannya biar lebih aman. Satu hal yang bikin PS5 cakep dilihat karena ada lampu stripnya, terutama kalau lagi main di ruangan gelap, wah jadi makin uhuy kelihatannya. Oh ya, gue juga ngerasa aneh ya waktu pertama kali masukin CD-nya ke dalam tray dengan kondisi PS5 berdiri, gue refleks naruh CD-nya dengan bagian yang ada gambarnya ngadep ke kanan. Ternyata gue salah, karena yang benar itu bagian bergambarnya ngadep ke kiri. Menurut gue ini nggak biasa aja ya, jadi agak ribet pas kita lagi megang CD-nya buat dimasukin. User interface yang dibawa PS5 bisa dibilang 80% mirip kayak PS4, cuma emang ada beberapa perbedaan yang lumayan kerasa. Sekarang tab game sama aplikasi atau media itu dipisah alias nggak kecampur. Waktu lagi ada di thumbnail game, bakal ada background musik gamenya yang diputer. Tampilan multitasking atau desain apps-nya juga lebih kompleks. Overall, gua ngerasa lebih fresh dan juga sedikit lebih kompleks lah untuk ngoperasiinnya. Sampai di sini, gua masih belum ngerasa ada sensasi atau feel yang super excited gimana gitu ya ke PS5 karena masih relatif mirip sama PS4. Sampai akhirnya tiba saatnya gua megang ini kontrolernya. Wah, asli ini lebih asik ya, lebih gede juga dari DualShock 4, lebih mantep gripnya. Intinya gue suka sama desain dan handlingnya, sama warnanya juga deh. Cuma saran gue, naruhnya kudu hati-hati ya, karena ini kan warnanya putih, jadi takut gampang detil. Setelah gue pairing sticknya ke mesin pakai kabel USB-C, wah gue makin jatuh cinta lagi sama stick PS5 ini. Haptic feedbacknya punya level atau tingkat getaran yang beda-beda, jadi ngasih experience yang jauh lebih mewah dibanding main di platform lain. Feel-nya nggak bisa gue ungkapin dengan kata-kata, harus cobain sendiri. Tombol adaptif triggernya juga nggak kalah hebat ya, karena punya level tekanan yang beda-beda. Bisa jadi enteng, bisa juga jadi berat banget. Harusnya ini kepake banget ya buat main game racing pas lagi ngegas, game shooter pas lagi nembak, atau game basket pas lagi dribble. Hal yang gak kalah penting buat dibahas adalah soal harga gamenya. Pas gua bikin video ini, kisaran harganya itu antara 900.000 sampai 1,4 juta tergantung judul sama versinya. Yang biasa atau yang deluxe edition. Gua ngarepnya sih harganya 900.000 aja lah, karena kalau di atas juta sih gila ya, bisa jebol juga nih kantong lama-lama. Ya sebelum lupa, gua mau infoin kalau kebanyakan game PS4 itu juga bisa dimainin di PS5. Dan dari dua judul game yang gue beli itu ada Spider-Man sama NBA 2K21, dua-duanya harus di copy dulu waktu pertama kali dimainin. Gue expect proses kopinya itu cepet, taunya nggak beda jauh dari PS4 Pro, cuma lebih cepet dikit aja. Secara ngopinya juga masih sama dari Blu-ray ke SSD internal PS5. Durasi copy datanya ini tergantung size tiap game, ada yang 10 menitan, ada juga yang hampir setengah jam, contohnya kayak NBA 2K21. Tapi yang pasti untuk proses loading pas mainnya emang jauh lebih cepat dari PS4 Pro.
nggak bikin bete. Sekarang gue akan balik lagi ke poin awal. Gue mau bahas kenapa kita nggak perlu ngiri sama mereka yang udah duluan megang PS5. Oke, yang pertama, karena sekarang ini harga PS5 yang ada di e-commerce lokal itu rada nggak masuk akal ya. Karena kan sekarang emang masih susah barangnya dan belum resmi juga. Jadi harga pasaran non resminya sekarang di angka 18-20 juta. Aslinya itu kalau nggak salah yang resmi cuma 8 juta. Poin yang kedua adalah judul gamenya. Launch title PS5 nggak semewah PS4 dulu yang ada Uncharted sama Killzone ya. Ini cuma Spider-Man Miles Morales aja yang oke, itu pun juga ada di PS4. Dan kalau boleh jujur, gue masih belum bisa lo ngerasain perbedaan grafis yang terlalu kentara banget ya antara PS4 sama PS5. Ya gue akuin emang ada kok bedanya, tapi ya itu nggak terlalu berasa-berasa banget. Satu lagi, poin ketiga, akan lebih bijak untuk tidak menjadi early adopter ketika ekosistemnya juga belum sepenuhnya siap. Kita belum tahu apa aja kelemahan dari PS5, belum tahu kalau rusak itu bakal gampang nggak servisnya, belum tahu bakal sebanyak apa game eksklusif yang akan dirilis dalam waktu dekat. Makanya setelah punya PS5 pun sekarang gua ngerasa masih kayak agak nanggung karena belum ada game yang bener-bener mewah banget grafisnya. Apalagi sebelumnya gue juga pakai PC ya, RTX 2080 buat main game. Jadi sekali lagi kita nggak perlu ngiri, karena menurut gue potensi PS5 ini baru akan mulai terasa oke sekitar Q1 tahun depan. So kalau mau beli, mendingan sabar aja nunggu tahun depan, biar lebih aman lah. Dan harganya juga lebih stabil dibanding sekarang. Oke. Emang sticknya asli bang, enak banget. Kayak ini loh, kayak bentuknya kayak bumerang. Sekali lempar melayang 1,6 juta.